Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Tamalene, SE MSc, dosen tetap pada program studi Administrasi Bisnis D3, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, dengan nomor NIDN 0026017501. Pendidikan yang saya tempuh adalah S1 pada program studi Ilmu Manajemen di Universitas Darussalam Ambon, S2 pada program studi Ilmu Ekonomi konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia di Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon, dengan bidang ilmu yang saya tekuni yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKTP Dharma Pengajaran pada mata kuliah ilmu manajemen adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat memberikan 1. Sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa 1. Mampu menguasai ruang lingkup, konsep dan tujuan manajemen. 2. Mampu menganalisa masalah manajemen dalam bisnis. 3. Mampu menganalisa lingkungan manajemen. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengetahui dan menguraikan arti perkembangan konsep serta tujuan manajemen. 2. Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen. 3. Mahasiswa mampu memahami fungsi manajemen. 4. Mahasiswa mampu menilai tingkatan manajemen. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan manajemen. 6. Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen. 7. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan dan manfaat manajemen. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan badan usaha yang ada di Indonesia. 9. Mahasiswa mampu menganalisa lingkungan manajemen. 10. Mahasiswa mampu menguraikan tentang global business. Dan 11. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam bisnis. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah 1. Ceramah, 2. Tanya jawab, 3. Diskusi. Sistem pembelajaran adalah tatap muka. Adapun proses perkuliahan yang dilakukan dengan 16 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan yang ke-8 dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan yang ke-16. Kriteria penilaian: 1. Kehadiran melalui absen 10%, 2. Tugas 25%, mid test 30% dan UAS 35%. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi saya di saat ini. Ya, sudah. Silakan dulu. Silakan dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala perkenankannya sehingga di siang hari yang indah ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka melakukan proses perkuliahan pada mata kuliah ilmu manajemen. Dan pada kesempatan ini kita akan menerapkan terkait dengan materi ruang lingkup manajemen. Namun sebelum daripada itu, sebagai insan yang percaya, mari kita lakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam proses perkuliahan ini kita selalu diberikan rahmat, kita selalu diberikan kesehatan yang baik.
Oleh karena itu doa ini secara masing-masing disampaikan. Maka doa dimulai. Ya, selesai. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini mata kuliah menyangkut ruang lingkup manajemen, di mana ada 7 subpokok bahasan yang perlu kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama menyangkut masalah pengertian manajemen, fungsi manajemen, konsep manajemen, tujuan manajemen, bidang-bidang manajemen, unsur-unsur manajemen, serta sarana atau sumber-sumber manajemen yang harus diketahui secara bersama-sama. Nah, untuk mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang terkait menyangkut masalah manajemen yang tergambarkan di dalam 7 subpokok bahasa ini, maka terlebih dahulu saudara-saudara sekalian kita akan mengetahui terkait dengan masalah pengertian manajemen. Mungkin di dalam mata kuliah lain atau semasa anda di siswa SMA atau sudah mengenal kata manajemen. Tapi manajemen yang menjadi ilmu pengetahuan, manajemen yang menjadi sumber dari segala macam pergerakan perusahaan yang perlu harus diketahui bersama, yaitu adalah suatu ilmu dan seni dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks pengertian manajemen ini, maka di situ akan tersirat 4 fungsi utama yang menjadi olah gerak di dalam ilmu manajemen itu sendiri. Di situ ada fungsi perencanaan, di situ ada fungsi pengorganisasian, di situ ada fungsi pengkoordinasian, dan yang keempat itu adalah fungsi pengawasan. Ini adalah 4 bagian daripada ilmu manajemen itu sendiri yang melakukan kegiatan di dalam perusahaan sendiri. Nah, untuk apa? 4 faktor ini atau 4 fungsi ini untuk menggerakkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Harus diketahui bahwa di alam semesta ini terdapat 2 sumber itu, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, katanya bahwa di setiap daerah itu ada sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusia, maka sia-sialah sumber daya alam itu. Oleh karena itu, kita akan mengejar sumber daya manusia ini terlebih dahulu. Kecerdasan orang, kualitas orang, keterampilan orang itu akan didapatkan dulu, bagaimana keilmuannya sehingga dia bisa akan menerapkan ilmunya untuk menggali sumber daya alam yang tersedia. Contoh, negara Singapura, dia di situ tidak akan terdapat banyak sumber daya alam. Tapi karena kekuatan sumber daya manusia yang sangat mumpuni, maka negara Singapura itu memiliki negara yang boleh dikatakan bahwa negara maju yang ada di kawasan Asia, karena dia memiliki sumber daya manusia yang begitu handal. Nah, kehandalan daripada sumber daya manusia itulah dia bisa mendatangkan berbagai macam keperluan hidup, berbagai macam apa yang tersimpan di dalam negara Singapura itu sendiri. Nah, di dalam pengertian itu, selain dari fungsi itu untuk apa? Untuk mendapatkan efektif dan efisien. Ini 2 kata yang sangat tersirat dan sangat tergambar di dalam konsep-konsep ekonomi secara keseluruhan. Efektif dan efisien. Efektif yaitu adalah tepat sasaran, sementara efisien yaitu adalah penghematan. Nah, 2 kata ini seiring sejalan sehingga selalu dilakukan. Orang bilang bahwa kalau misalnya efektif tanpa efisien berarti dia tidak harus dihindari karena sebuah penghematan. Artinya anggaran dikeluarkan oleh perusahaan jangan lakukan pemborosan, tapi dilakukan secara tepat sasaran, betul-betul diproteksi kepada kebutuhan sangat mendesak yang tepat untuk dibutuhkan. Itu secara penghematan berarti tidak ada lakukan pemborosan. Nah, ini yang
harus Anda perhatikan di dalam substansi pengertian manajemen itu sendiri. Nah, yang berikut di situ dia bilang bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ya toh? Ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi persyaratan. Berapa kumpulan pengetahuan disusun secara sistematis. Ilmu pengetahuan. Kita memiliki keterampilan, kita memiliki kompetensi dari berbagai macam disiplin ilmu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki seni, maka ilmu pengetahuan itu dia akan sia-sia. Maka antara ilmu dan seni itu merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Contoh, HP. Dari sisi ilmu pengetahuan itulah orang menciptakan HP untuk berbicara dari seseorang kepada orang lain, walaupun orang itu ada di Jakarta atau ada di negara-negara mana. Kita bisa melihatnya. Tapi dari sisi seni itulah mereka mendesain format atau mendesain model HP, handphone seperti begini sehingga kelihatan indah. Kan gitu. Sehingga kelihatan sangat indah. Karena atas desain ilmu pengetahuan berkolaborasi dengan seni itulah sehingga kelihatan itu indah. Karena yang namanya seni itu pasti indah. Ya kan begitu, yang pastinya. Terus kemudian ada produk-produk yang misalnya baju. Nah, baju dari sisi kualitasnya karena unsur ilmu pengetahuan di situ. Tapi dari sisi modelnya, ya toh, dari sisi modelnya berarti ada unsur seninya di situ. Ya toh, ada sisi modelnya dulu misalnya perempuan itu memakai kebaya misalnya. Dalam perkembangan zamannya karena unsur seni masuk di dalam desain baju tersebut, maka kebaya akan berkembang menjadi busana-busana yang sangat indah dan sangat bagus kelihatan karena unsur seninya itu di situ. Nah, jadi itulah sehingga manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang tadi disebutkan tadi. Fungsi manajemen misalnya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan. Ini adalah 4 fungsi yang disebut dengan namanya 4 tungku yang ada di dalam manajemen itu untuk menggerakkan suatu kegiatan baik itu di dalam perusahaan maupun kegiatan-kegiatan di dalam instansi-instansi lainnya. Oke ya, kenapa perencanaan? Yang pertama, karena perencanaan itu dari rancangan, ya. Sehingga kegiatan saudara-saudara sekalian ketika Anda menjadi seorang miliarder atau menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang apa saja melakukan perencanaan harus melakukan suatu kegiatan harus melalui sebuah perencanaan itu terlebih dahulu. Perencanaan itu asal katanya itu adalah rencana. Rencana itu dia timbul dari sebuah mimpi, sebuah khayalan. Nah, khayalan atau mimpi itu kalau tidak diberi dengan ilmu pengetahuan berarti hal yang khayalan tadi itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau khayalan yang indah dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki, maka akan mendapatkan suatu konsep yang nyata, suatu konsep yang sangat baik di dalam melakukan aktivitas keseharian. Oleh karena itu, perencanaan yang matang maka dibutuhkan orang yang harus memiliki pendidikan tinggi. Maka melalui pendidikan tinggi itulah saudara-saudara ada di sini. Ya, saudara-saudara melakukan penjenjangan pendidikan formal mulai daripada PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sekarang karena kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik berdasarkan tingkat pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan khayalan atau perencanaan yang baik. Nah, itulah yang sangat diharapkan di dalam melakukan aktivitas manajemen itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa perencanaan manajemen itu terkandung unsur-unsur atau fungsi-fungsi yang ada. Di sini tergambar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengimplementasian atau pengawasan. Ini adalah 4 unsur. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan 4 fungsi yang baik ini, barangkali kita sedikit memberikan jeda terhadap bisa bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Kalau bisa disampaikan. Nah, barangkali ada yang bisa menanyakan terkait dengan materi awal tadi supaya tidak akan lupa, tidak akan bisa? Ya, silakan supaya barangkali kita akan berdiskusi.
antara interaksi di antara kita di dalam melakukan proses perkuliahan. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Rusmadil di kelas 2A ayat 3. Saya ingin bertanya, apa makna dari ilmu manajemen? Apa makna daripada ilmu manajemen? Iya, pertanyaan sangat bagus, sangat indah. Nama siapa tadi? Arius Madil. Arius Madiu ini ketua kelas 2A ya? Iya, pertanyaan sangat bagus. Nah, pertanyaan dari Arius Madiu, siapa bisa jawab? Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dian Kamara Prabu. Di sini saya bertanya menjelaskan terkait dengan fungsi manajemen. Ayah. Sambil kita akan menjelaskan terkait dengan fungsi sendiri, kita akan kembali kepada pertanyaan itu dulu. Satu bisa menjawab pertanyaan Anda, silakan. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fazli Utami. Saya mau menjawab pertanyaan dari saudara tentang pengertian manajemen, Pak. Iya. Itu adalah suatu ilmu dan seni dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan organisasi maupun perusahaan. Ya, jawabannya begitu bagus. Kita berikan aplaus dulu kepada yang bertanya maupun yang menjawab terkait dengan ini. Nah, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, oke. Apakah jawaban yang disampaikan oleh nama siapa tadi? Fazli. Fazli dari dari Arimudu bisa? Bisa ya. Ya. Oke, itu jawabannya ya. Jawabannya. Manajemen itu tadi saya sudah sampaikan. Manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, harus diketahui fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Ya, ada 4. Ada 4 fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengkoordinasian maupun fungsi pengawasan. Ini adalah 4 mata rantai yang selalu berada di dalam kegiatan-kegiatan manajemen yang dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan yang disebut dengan namanya manajer perusahaan. Ya, oke ya. Jadi kalau saudara-saudara mendengar, oh, manajemen dan manajer ini kelihatannya 2 nama yang sama kelihatannya. Apakah 2 nama ini memiliki makna berbeda atau sama saja? Harus diingat saudara-saudara sekalian, yang namanya manajemen itu adalah sebuah konsep, sebuah ilmu pengetahuan. Ya, sementara yang namanya manajer itu adalah suatu jabatan yang ada di dalam perusahaan atau instansi-instansi terkait. Nah, manajer itu adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang melaksanakan kegiatan manajemen untuk mengarahkan karyawannya supaya mencapai tujuan perusahaan itu atau tujuan organisasi itu tepat pada sasarannya. Nah, tentunya bahwa setiap orang di dalam perusahaan pasti mendapatkan keuntungan. Ya toh? Dia melakukan kegiatan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Karena dari keuntungan itulah kesejahteraan karyawan itu dia bisa tercapai. Semua orang bekerja itu untuk mencapai kesejahteraan. Karena tuntutan hidup yang sangat mendesak. Ya kan? Tuntutan hidup yang sangat mendesak. Baik itu kita berada di kota maupun kita berada di desa. Karena tuntutan hidup itu kita makan, kita berpakaian, kita berlindung dari sinar matahari maupun hujan. Itulah yang perlu harus disampaikan. Nah, yang berikut menyangkut masalah konsep manajemen. Ya, konsep manajemen itu dia berkembang dari pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Ya, pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Jadi sekarang tahun 2005, kalau misalnya Anda punya pemikiran yang bagus, lalu Anda kembangkan, suatu ketika pada tahun 2050 Anda kembangkan pemikiran Anda itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Oke? Jadi belajar yang baik, terus kemudian berpikir yang cerdas, supaya pemikiran Anda itu, pengalaman Anda itu bisa dipakai pada generasi-generasi yang depan. Ya, generasi-generasi depan. Nah,
di sini salah satu konsep manajemen adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat terkontrol dengan baik. Mengatur dan menjalankan suatu aktivitas pengendalian aktivitas perusahaan agar dapat terkontrol dengan baik. Ya, nah itu yang perlu. Nah, oleh karena itu materi yang pada hari ini dilakukan, maka coba saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian supaya pemahaman yang sama seperti apa yang saya terangkan atau tidak. Nah, coba Anda sebutkan terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terbagi atas 4 bagian, Pak. Ya. Yang pertama itu perencanaan, kedua perorganisasian, ketiga pengarahan, dan keempat pengawasan. Ya. Pertama itu adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengkoordinasian atau pengendalian, dan yang keempat adalah pengawasan. Nah, ini adalah 4 faktor atau 4 fungsi atau 4 sumber yang ada di dalam manajemen untuk menggerakkan sehingga manajemen itu dia bisa berdaya guna dan bersaing guna. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah yang barangkali sekelumit terkait dengan konsep manajemen yang perlu harus Anda pahami. Suatu ketika Anda berada di karyawan atau Anda berada di pimpinan perusahaan dimanapun, pasti Anda mengingat, oh iya, ini yang tempoh hari waktu kami semasa kuliah, kami punya dosen menerangkan terkait dengan manajemen itu. Nah, harus Anda pahami, karena konsep manajemen itu dimanapun Anda berada, pasti akan dipakai untuk melakukan kegiatan itu sendiri. Barangkali itu yang saya sampaikan menjadi catatan penting, dan terakhir saya akan memberikan tugas sebelum saya mengambil absen. Saya akan memberikan tugas supaya Anda kerjakan dalam 1 minggu ini, dan diupayakan supaya minggu depan tugas itu akan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Yang pertama, ya, tulislah konsep-konsep manajemen dari para ahli. Ya, tulislah konsep-konsep manajemen dari para ahli, sebanyak-banyaknya 10 konsep. Sebanyak-banyaknya 10 konsep. Ya, dan tugas ini tadi saya sampaikan bahwa yang namanya konsep itu adalah pemikiran orang-orang terdahulu. Nah, pemikiran orang terdahulu yang dipakai sebagai ilmu pengetahuan, maka orang-orang terdahulu itu disebut dengan namanya para ahli yang menemukan konsep-konsep manajemen itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, carilah perusahaan-perusahaan sebanyak 10 perusahaan yang sudah menerapkan konsep manajemen modern. Saya ulangi, carilah perusahaan sebanyak 10 perusahaan yang sudah menerapkan konsep manajemen modern. Ya? Oke? Itu adalah 2 soal di dalam tugas. Nanti tugas-tugas berikutnya lagi pada saat pertemuan selanjutnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Berarti jangka waktu cuma hanya 1 minggu. Gampang saja itu. Jangka waktu cuma hanya 1 minggu. Ya, bisa mendapatkan itu. Nah, itulah yang barangkali pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita akan menutup, saya ambil absen dulu untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Tolong perhatikan. Airin Apriani Aryan. Hadir, Pak. Ya. Siti Salwa Salsabila Lesi. Hadir.
Yang kemarin kenapa tidak hadir? Oh, terlambat. Oh ya, karena sudah ada ketentuan bahwa siapa terlambat lewat dari 10 menit berarti dia di luar dan dia akan menunggu pertemuan berikutnya. Siapa? Minggu depan tidak akan terlambat lagi dan harus kumpul tugas tepat pada waktu. Ya, Pak. Siap. Fajri Tri Utami. Ya, Pak. Ya, kalau Fajri ini berarti nilai tes ada di tangan ini. Karena sampai sekarang belum ada alfa satupun. Ya. Lami Sarawali. Ya. Nur Intan Ode. Dian Sinta Della Lesi. Aries Madiu. Dihan Tamara Ongerwalu. Idul Rahwarin. Gertrudia Makatita. Najira Moni. Hadir, Pak. Anggun Bulepia Matapere. Hadir, Pak. Terus Wiwi Sahoka. Wiwi, Hadir, Pak. kenapa dia? Ketua kelas tidak ada informasi ya? Saila Tahapari. Mana Saila? Oh ya, Saila ini juga timbul tenggelam ya. Ya, diharapkan timbul terus. Iya. Di kelas ini tidak ada mahasiswa LPL ya, RPL ya. Oh, tidak ada. Oke. Iya, dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Semoga kita diberikan rahmat, kita diberikan kesehatan yang baik untuk kita akan bertemu di minggu depan dan pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita tutup, kita akan membaca doa penutup supaya tanda untuk kita menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini. Dan seperti awal tadi, kita berdoa secara masing-masing dan akhirnya pun kita akan berdoa secara masing-masing. Berdoa mulai. Ya, dengan berakhirnya doa kita, maka kita akan menutup pertemuan ini kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam.